Saudara pemirsa, cerita yang lalu dikisahkan, Mbah Gunung mengembalikan sikap kepada Nyai Sendang Sari. Kali ini, kitab wasiat Simbah akan menuju lokasi gua yang tak jauh dari Sendang Sari Mulyo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya cerita ini? Marilah kita ikuti serial Kitab Wasiat Simbah. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat melanjutkan video ini. Enjoy! Kembali ke arifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Saudara pemirsa, marilah kita ikuti serial kisah Kitab Wasiat Simbah. Kisah ini diangkat dari kisah nyata perjalanan seseorang yang berisi tentang mistis, pengetahuan, wisata, spiritual, budaya, dan informasi. Kali ini mengetengahkan judul Kitab Wasiat Simbah. Lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Salam sedulur semuanya. Salam Rahayu. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Gua Lowo. Gua Lowo ini berjarak kurang lebih 400 meter dari Sendang Sari Mulyo. Nah, kita bisa menyusuri jalan yang sudah diperkeras menuju ke Gua Lowo. Bagi para pecinta wisata, baik yang jalan kaki, sepeda motor, atau bahkan yang pakai mobil, akses jalan menuju Gua Lowo sudah cukup bagus. Dalam perjalanan ini kita tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 10 menit ya. 10 menit dari Sendang Sari Mulyo. Kita lihat kanan kiri banyak rumah penduduk, dan di ujung jalan mentok ada tempat luas untuk parkir. Nah, ini selebihnya kita bisa melanjutkan dengan jalan kaki menuju arah Gua Lowo. Kira-kira sekitar ini kalau dihitung sekitar 5 menit ya. Jadi arah jalan kaki menuju Gua Lowo ini jalannya masih terpotong, belum diperkeras. Jadi masih tanah dan batu.
kita sudah sampai di area Gua Lowo. Kita akan istirahat sejenak di sini sambil melihat-lihat pemandangan dari Gua Lawa ke arah mana ini ya? Ke arah pandangan mata ya. Jadi sekelilingnya kita bisa melihat pemandangan yang bagus dari ketinggian di daerah Gua Lowo. Salam rahayu Mbah Gunung. Mbah, ini kita sudah sampai, Mbah. Sampai di Gua Lawa atau Gua Lowo nggih, Mbah. Kalau menurut Simbah, bagaimana kondisi dan situasi di Gua Lowo ini, Mbah? Iya. Kalau menurut pandangan Simbah, tempat ini sangat indah. Ini menurut pandangan Simbah lo ya, cocok sekali untuk berwisata. Ini jadi dari ruangan mulut gua itu sudah luas, bisa untuk digelar tikar ya. Jadi mulut guanya ini kan gak sempit ini, jadi luas. Dan dari sini kita bisa melihat pemandangan dari atas perbukitan ini ya. Dari gua ini kita bisa melihat pemandangan sejauh mata memandang. Bagus ini ya. Ya, semoga untuk kedepannya lokasi ini akan banyak diminati dan dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Iya Thomas. Nggih, Mbah. Leres sangat. Benar sekali. Selanjutnya kami dan sedulur-sedulur kitab wasiat Simbah ingin memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai Gua Lowo ini, Mbah. Jadi gambar-gambar yang Simbah tangkap itu, tempat ini dulu digunakan untuk persinggahan atau hunian sementara ya, hunian sementara. Jadi sekitar 8-9 orang ya, ini sampai ke daerah gua ini untuk mencari aman ya, dan bertempat tinggal sementara. Nah ini belum kedeteksi ya tuh pelariannya itu. Ini seperti orang-orang kuno ya, seperti orang-orang kuno. Dilihat dari pakaiannya itu gak seperti orang-orang zaman sekarang ya. Nah, daerah ini termasuk daerah yang wingit ya. Wingit dalam artian belum pernah terjamah. Ini Simbah tangkap gambar lagi nih. Ini aroma
gua yang agak apa ya, agak baunya ini bau banyak penghuni ya di sini, banyak penghuni. Tapi kita tenang saja ya, tenang saja, kita tetap yakin pada Allah ya, karena kedatangan kita adalah baik ya. Ya. Ini ada sosok hitam. Ya, seperti manusia tapi tinggi hitam, berbulu ya. Punya kayak ekor tapi bukan ular nih. Wajahnya itu wajah seperti kelelawar. Ini seperti raja kelelawar. Mungkin bisa jadi disebut Lowo ini dari ini ya, penampakan ini dari masyarakat yang sekarang ini menyebut gua Lowo ini. Bisa jadi karena penampakan secara fisik di dalam gua ini ya, ini banyak dihuni kelelawar. Ini sebagai simbol ya, bahwa kelelawar yang ada di gua ini adalah merupakan suatu pasukan ya, satu pasukannya ini tadi penghuni atau Sembau Rekso ini. Nah ini ternyata ini adalah penghuni pergantian ya, karena ini gambar saya lihat ini dulu ditempati oleh ya, seperti ular naga ya, naga yang ternyata masih ada hubungan dengan Sendang Sari Mulyo. Berarti gini nih, jadi yang di Sendang Sari Mulyo itu naga betina, yang di sini itu naga jantan. Ya. Ini kalau saya lihat dari sisi spiritual saya, menurut versi saya ya, menurut versi saya begitu. Iya Mbah, mohon maaf sebelumnya nje. Begini Mbah Gunung, ini mau tanya, di masyarakat itu kan sering ada yang mengatakan ada iblis, ada syaiton, ada jin. Terus mereka itu sebenarnya sama atau berbeda atau bagaimana Mbah? Tolong dijelaskan agar sedulur-sedulur kita wasiat simbah ini lebih paham mengenai hal-hal tersebut. Monggo Mbah. Ini menurut yang simbah tahu ya. Jadi untuk masalah kegoiban antara jin, syaiton, iblis ya, itu ya semua itu adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Jadi biar nanti para sedulur tidak gagal paham ya. Jadi gini, untuk yang pertama kita bicara iblis dulu ya. Jadi iblis itu ya makhluk Allah yang berbadan halus ya, jadi tidak kasat mata ya. Ini jadi dulu iblis itu ini menurut para ahlinya lo ya, menurut para ahlinya ini
ada kelompoknya Mas ya. Kelompoknya itu namanya Azazil ya. Azazil dulu itu taat dan berbakti kepada Allah ya. Jadi Azazil ini dulu itu taat dan berbakti. Lah kemudian Allah itu kan menciptakan Adam ya toh, menciptakan Adam. Nah ini dari sinilah mulai perseteruan ya, mulailah apa ya namanya, iblis ini tadi mulai membangkang perintah Allah ya. Karena apa? Kelompok Azazil ini tadi itu diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Adam, tapi tidak mau ya, bandel. Nah pada saat itulah Allah menyebutnya iblis atau pembangkang dan takabur. Nah, kemudian gimana itu? Allah itu mengusir iblis ya, mengusir iblis dari tempat Adam. Kemudian Nabi Adam ini dipesan sama Allah, diberitahu bahwa iblis itulah musuhmu dan musuh Allah yang jelas dan nyata. Nah ini tentang yang iblis Mas ya. Begitu. Jadi kalau nanti Simbah menjelaskan tentang panjang lebar tentang kehidupan iblis, tentang dan lain-lainnya itu, wah nanti bisa panjang dan lama itu ya. Dan sepertinya Simbah hanya mampu bercerita, berkisah tentang sedikit itu saja, gitu ya Mas ya. Ya nanti mas-mas kalian ini bisa sambil apa ya, mencari-cari buku-buku yang berkaitan dengan sejarah. Itu nanti akan banyak ya, banyak dikutip, dijelaskan, bahkan itu ada dasar-dasarnya penjelasan itu. Semua itu adalah ilmu Mas. Jadi kita itu hidup di dunia ini jangan sampai ya, jangan sampai tidak punya ilmu. Bekalilah hidup kalian itu dengan ilmu. Gunakanlah ilmu itu dengan yang benar. Begitu Mas. Iya Mbah. Ya, terima kasih Mbah Gunung telah menjelaskan dan mengulas tentang iblis ya Mbah. Tentang iblis dengan runtut dan jelas. Matur nuwun sangat atas penjelasan dan semua informasinya Mbah. Begitu ya sedulur-sedulur kitab wasiat Simbah semua. Untuk informasi mengenai jin dan syaiton, mungkin Simbah bisa menjelaskan di jagongan atau episode yang akan datang. Demikianlah akhir bincang-bincang dengan Mbah Gunung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
kakek misterius di Gua Lawa. Dan selanjutnya mungkin Mbah Gunung akan memberikan beberapa wasiat kepada para sedulur kitab wasiat simbah semuanya. Ya. Simbah akan berpesan ya untuk para sedulur dimanapun berada. Simbah kali ini mau berpesan katakanlah benar jika sesuatu itu benar, dan katakanlah salah jika sesuatu itu salah. Jika kalian tidak tahu, maka bertanyalah sesuatu itu pada ahlinya. Saudara pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak dan ikuti terus serial Kitab Wasiat Simbah dalam episode berikutnya dengan judul Kakek Misterius di Gua Lawa.